Pagi itu, cuaca di sebuah desa terlihat masih diselimuti dengan kabut tebal. Namun, semua itu tidak membuat mereka bagi para warga enggan melakukan aktivitasnya. Di pagi yang masih buta, beberapa orang sudah nampak terlihat menggunakan sepeda motor yang sudah dimodif sedemikian rupa menjadi kendaraan tempur di area perkebunan. Dan kemudian setelah sinar matahari mulai nampak, sebagian warga pun sudah ada yang bersiap-siap ke balai desa untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk pemilihan kepala desa. Setelah sekian lama mempersiapkan segala agenda, para calon kades pun akhirnya siap bertarung untuk mendapatkan suara masyarakat desa. Hingga akhirnya acara pemilihan kepala desa pun akhirnya berjalan dengan lancar, meskipun pada awalnya keluarga kedua belah kubu sempat terlibat pertengkaran. Ya, kejadian semacam itu sudah biasa dialami ketika menjelang pemilihan kepala desa, bahkan sampai ada permusuhan di antara warga. Beberapa minggu sebelum acara pemilihan berlangsung, para warga pun ikut andil menyuarakannya hak-hak mereka, walaupun hanya ocehan-ocehan yang tak membawa banyak perubahan. Para warga sudah paham semuanya itu sudah menjadi rahasia umum. Siapapun yang terpilih tetap saja tak pernah ada kemajuan di desa itu. Heleh, aku mah tidak peduli siapa yang menang nanti. Toh karena siapapun yang jadi lurah pasti ujung-ujungnya sama saja, ucap Bawor. Ya salah kalau kita berharap banyak dengan mereka toh, Wor, ujar Arif sembari menyulut rokoknya. Yo, kita kan tahu sendiri, walau banyak perusahaan masuk ke daerah kita, tapi kenyataannya kita sebagai warga lokal masih banyak yang menganggur. Bahkan tak jarang loh, sampai para warga itu berhutang hanya untuk sekedar menyambung hidup. Coba bayangkan. Ya, itu disebabkan karena kitanya yang bodoh, tidak bersekolah sampai sarjana. Orang-orang seperti itu kan mencari karyawan yang berpendidikan. Walaupun kamu itu berpengalaman, Wor, tapi pendidikanmu itu tidak tinggi, ya nggak ada harapan masuklah, sahut Mamat sembari mengambil korek api. Pada akhirnya pemilihan kepala desa itu akhirnya dimenangkan oleh Pak Sis. Ya, Pak Sis sendiri merupakan warga asli desa itu, namun dia sudah lama tinggal di kota dan hanya pulang sesekali saja. Namun sekitar setahun terakhir ini ia sudah menetap tinggal di desa lalu membuka sebuah usaha. Dan kemudian ia pun mencalonkan diri sebagai lurah dengan visi misi untuk mensejahterakan masyarakat di desa itu. Pak Sis sendiri memang dikenal baik dan ramah, namun para warga tentu saja tak ada yang tahu akan seperti apa nantinya setelah Pak Sis sudah menjabat sebagai seorang kades. Pada awalnya memang hampir semua warga dibantu untuk bekerja di perusahaan yang beroperasi di daerah itu. Namun semuanya tidak berlangsung lama, sebab gelombang kedua biasanya ada kesempatan besar-besaran untuk warga di setiap desa termasuk area perusahaan. Pak Sis di sini beralasan jika yang dicari perusahaan itu hanyalah orang-orang yang mempunyai skill atau berkemampuan khusus, dan para pelamar di desanya tidak ada yang memenuhi standar. Akan tetapi sebulan berselang setelah itu, orang-orang yang merupakan keluarga dan sebagian lagi pendatang yang entah datang dari mana, tiba-tiba saja mereka bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan itu. Dari banyak info, orang-orang itu bisa masuk bekerja karena kepala desa tersebut bersedia bertanggung jawab untuk mereka jika terjadi sesuatu. Intinya, kepala desa menjadi orang dalam bagi mereka yang bersedia membayar. Tentu saja informasi ini membuat para warga sangat kecewa, tak sedikit pula dari mereka yang mengumpat dan memusuhi keluarga Pak Sis. Tapi amarah para warga tak membuat Pak Sis mundur.
Dan kini sifat asli Pak Sis yang asli pun mulai terlihat dengan sangat jelas setelah Pak Sis menjabat sebagai seorang lurah. Bahkan bila ada orang yang berhutang dan tidak bisa membayar, maka Pak Sis pun tak segan-segan akan mempermalukan orang tersebut. Dan bagi mereka yang mempunyai hutang kepada Pak Sis, tak jarang juga merasa sangat kecewa sebab total jumlah hutang yang ada di catatan Pak Sis dengan yang ada di warga sangatlah berbeda jauh. Dan bila mana mereka tak mau membayar dengan jumlah yang sesuai yang ada di catatan Pak Sis, maka orang itu juga akan langsung dipermalukan. Hal itulah yang pernah menimpa keluarga Joko. Ya, mereka dipermalukan habis-habisan oleh Pak Sis di hadapan warga lainnya akibat dari kejadian memalukan itu. Istri Joko sampai meminta cerai padanya. Dan selang beberapa bulan setelah itu, Joko ditemukan oleh para warga dengan keadaan tergeletak di bawah pohon karet yang biasanya setiap hari ia sadap. Bahkan penemuan Joko yang sudah tak bernyawa itu membuat gempar di seluruh desa. Usut punya usut penyebab Joko meninggal, yaitu bunuh diri dengan cara meminum racun. Setelah penemuan mayat Joko pada saat itulah hal-hal aneh mulai terjadi di desa tersebut. Mulai dari makanan-makanan di setiap rumah tiba-tiba membusuk, bahkan yang baru saja dimasak menjelang maghrib pun dengan sangat cepat makanan itu menjadi berlendir. Tak hanya sampai di situ, karena orang-orang pergi mencari ikan di malam hari pun juga sering mengalami gangguan, yakni penampakan mirip seperti pocong yang ukurannya sangatlah besar dan tinggi. Akibat dari hal ini, orang-orang pun menjadi takut keluar rumah saat hari mulai gelap. Mereka semua pun akhirnya lebih memilih untuk tetap diam di dalam rumah agar tidak kepuhunan melihat pocong yang sudah meneror warga tersebut. Hari demi hari terus berlalu, namun teror terus saja meneror seluruh warga desa itu. Hingga akhirnya malam pun telah tiba. Malam itu hawa terasa sangat dingin. Mungkin sebab gerimis yang sudah sedari sore tadi turun seakan tak menghiraukan apa yang telah terjadi di desa mereka. Bawor, Arif, dan Mamat pun memutuskan untuk pergi berburu. Kalau kita menuruti rasa takut akan teror-teror itu, bisa-bisa kita sama keluarga kita itu tidak makan, ujar Bawor yang memecah kebisuan. Betul. Sekarang ini mah perut keluarga yang kelaparan lebih menakutkan dibanding setan, sahut kembali Mamat yang dibalas anggukan kecil oleh mereka kedua temannya. Sepanjang malam mereka berburu berharap mendapatkan setidaknya seekor kancil untuk dibawa pulang. Akan tetapi jangankan seekor hewan buruan, seolah-olah malam itu suara seekor jangkrik pun tak terdengar. Bagaimana ini Warif? Dari tadi seekor pun kita tidak dapat, ujar Mamat kembali mulai mengeluh. Alah, mau bagaimana lagi? Mungkin karena gerimis nggak ada hewan yang keluar, jawab Bawor sekenanya. Tiba-tiba saja terdengarlah suara seperti dahan pepohonan yang patah lalu terinjak oleh sesuatu. Bersamaan dengan suara itu, Mamat, Arif, dan Bawor pun langsung berdiri mempersiapkan parangnya. Namun setelah sekian menit menunggu, ternyata tak ada apapun yang muncul di hadapan mereka. Kurang ajar, kukira hewan buas, gumam Bawor sembari memasukkan kembali parangnya ke dalam kumpang. Kita pulang saja yuk, mataku sudah mengantuk, ajak Mamat kepada kedua temannya. Ya sudah yuk, kita pulang sajalah. Sepertinya memang belum ada rezeki untuk kita malam ini. Mana beras di rumahku sudah habis. Nggak punya duit, gimana ini War? Keluh Arif kembali yang memang memiliki banyak tanggungan. Raut kekecewaan terlihat sangat jelas di wajah ketiganya. Mereka pun lalu berjalan kontai keluar dari dalam hutan itu. Dalam hati kecil mereka masih berharap untuk menemukan hewan buruan untuk dibawa pulang. Akan tetapi begitu tiba di ujung jalan, ketiganya tiba-tiba saja mereka melihat sesosok putih yang sangat besar melayang-layang lalu menghilang di balik pohon mangga.
Apa itu?" ujar Bawor tergagap-gagap. Tak ada jawaban dari teman-temannya. Dan beberapa saat kemudian ketiganya pun berlari tunggang langgang menuju ke arah rumah masing-masing. Keesokan harinya ketiganya pun jatuh sakit setelah melihat penampakan itu. Dari mulutnya Bawor terus saja bergumam aneh. Seminggu kemudian setelah mereka semuanya sehat, Mamat, Bawor, dan Arif pun memutuskan merantau guna untuk mencari pekerjaan yang lebih layak dan penghasilan yang lebih besar. Tentu karena di desa mereka sudah tidak ada harapan lagi, ditambah lagi dengan teror-teror itu yang semakin membuat para warga di desa itu semakin kesulitan mencari uang tambahan. Dengan berbekal uang 500.000 yang didapat dari hasil menjual emas milik istrinya Bawor, mereka bertiga pun akhirnya berangkat ke lokasi yang dituju. Tujuan mereka adalah tempat penambangan yang disarankan oleh kerabat jauhnya Bawor. Dan sesampainya di sana, mereka pun lantas mencari nama orang yang ada di dalam surat milik kerabat Bawor itu. Setelah orang itu membaca isi surat tersebut, mereka bertiga pun ternyata langsung diterima bekerja di sana. Mereka pun mulai diajari cara-cara menambang dan cara-cara menghadapi orang-orang yang kemungkinan akan datang untuk mencuri hasil tambangan yang sudah mereka dapat. Oh ya, kalian nanti kalau sudah berada di tempat pertambangan, jangan lupa jika kalian sudah mendapatkan hasil, lebih baik lubang tambangannya itu jangan sampai ditinggal kemanapun, atau memang ditinggal tidur, sebab para pencuri akan menggunakan kesempatan itu untuk mencuri hasil tambang yang sudah kalian dapat. Pesan Rasman, orang yang merupakan tangan kanan bosnya itu. Oh ya, maksud. Jadi begini maksudnya ya. Emas yang sudah didapat itu tidak langsung disetor, tanya Bawor mewakili kedua temannya. Tidak, jadi emas itu akan disetor setelah kalian mendapatkan lumayan banyak ataupun saat bahan makanan kalian sudah habis, jawab Rasman kembali. Ketiganya pun mengangguk tanda kalau mereka sudah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Rasman. Nah, sekarang selamat bergabung. Semoga kalian betah, ujarnya kembali sebelum pergi. Dan ternyata teman-teman atau para pengerja lain yang ada di sana sedikit tidak ramah kepada ketiganya. Tapi Mamat, Arif, dan Bawor pun masa bodoh saja dengan mereka semua. Pada awalnya pekerjaan itu terasa sangatlah melelahkan bagi tiga sekawan itu. Akan tetapi karena semangat yang menggebu-gebu, lelah itu tak lagi mereka rasakan. Hingga akhirnya waktu demi waktu pun terus berlalu. Kini 1 bulan telah ia lewati. Kemudian mereka pun mulai menyetorkan hasil emas, dan kala itu per orang mendapatkan masing-masing upah sebesar 2 juta rupiah. Ya, 2 juta pada saat itu sudahlah sangat banyak. Bahkan Bawor kala itu sampai kaget saat menerima uang. Ketiganya sangat beruntung sebab lubang yang mereka tambang masih terdapat banyak sekali emas. Jika terus menggali, mungkin saja mereka akan mendapatkan lebih dari 2 juta per orangnya. Tapi karena persediaan makanan mereka yang semakin menipis, terpaksalah mereka pun menyetorkan lebih awal. Setelah menerima uang tersebut, mereka bertiga pun akhirnya pulang dengan rasa bahagia yang tidak terkira. Terlebih lagi Bawor, begitu sampai di pasar, ia pun langsung membeli berbagai macam oleh-oleh untuk keluarganya. Setibanya mereka di desa, mereka bertiga pun mendapatkan kabar bahwa Pak Sis sang kepala desa kini jatuh sakit. Ya, sakitnya di sini pun terbilang aneh. Karena di setiap menjelang maghrib, Pak Sis selalu berteriak-teriak histeris seperti ketakutan dengan sesuatu. Elah, kena karma itu mah, ujar Bawor menanggapi cerita tentang Pak Sis. Hari itu, Bawor dan Arif pun kembali berangkat bekerja setelah hampir 2 minggu beristirahat di rumah. Keadaan tubuh yang sehat dan hati yang bahagia membuat mereka bertiga menjadi lebih bersemangat lagi. Jalanan panjang penuh batu dan debu dengan tebing bebatuan di samping jalan pun tak lagi membuat mereka takut.
Dan saat mereka beristirahat lalu mulai memakan bekal makanan yang dibawa dari rumah, tiba-tiba saja kala itu mereka melihat ada beberapa orang yang tengah beradu mulut, entah masalahnya apa. Namun orang-orang yang juga ada di sana tak ada yang berani ikut campur. "Ada apa itu?" tanya Mamat pada kedua temannya. "Entahlah, biarin saja. Sebaiknya kita jangan ikut campur," ujar Bawor. Akan tetapi semakin dibiarkan, orang-orang itu malah semakin menjadi-jadi dan terlihat seorang lelaki dengan perawakan sedang tiba-tiba saja ia menodongkan parangnya ke arah orang yang tadi berdebat dengannya. Melihat hal itu, Bawor pun langsung maju untuk melerai. Namun siapa sangka Bawor kala itu malah terkena sabetan parang yang dihunus secara membabi buta oleh orang itu. Tak ingin terjadi apa-apa kepada temannya, Mamat dan Arif pun langsung ikut untuk membela Bawor yang sudah terjatuh di tanah dan darah mengucur dengan deras dari lukanya. "Hei, kamu, kalau ada masalah, selesaikanlah baik-baik. Jangan langsung asal tebas seperti ini," ujar Mamat yang berhasil melumpuhkan orang-orang yang telah melukai Bawor tadi. Kamu, kalian semua itu ya, harusnya jangan ikut campur dengan masalah kami. Kami itu ada di sini hanya untuk menjalankan tugas menagih hutang." "Oh, masalah hutang. Kalaupun masalah hutang, memangnya apa tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik? Kenapa malah main keroyokan begini, apalagi sampai membawa sajam? Sebenarnya kalian ini mau menagih hutang atau merampok sih?" ujar Mamat kembali dengan penuh rasa emosi. Kalian itu orang baru di sini. Apa bos kalian belum menceritakan tentang kami semua? Apa kalian semua mau mati di sini?" ucap orang-orang itu. Mamat dan Arif pun terdiam, perasaannya sudah mulai tak nyaman setelah mendengarkan perkataan dari orang-orang itu. Mereka akhirnya mengalah dan meminta maaf pada orang-orang tersebut, lalu kemudian bergegas membawa Bawor yang terluka. "Sakit, tahan Wor. Bukannya tadi aku ikut takut sama mereka. Toh memang tidak ada gunanya juga untuk melawan mereka, karena aku yakin jumlah mereka itu sangatlah banyak dan mereka juga termasuk orang-orang yang ditakuti di sini. Makanya saat mereka adu mulut tadi, tidak ada yang berani ikut campur selain kita. Kalau kita lawan tadi, kita yang bisa bahaya karena akan dijadikan incaran mereka." Sudahlah, tidak apa-apa. Kita itu terlihat kalah juga nggak apa-apa. Terlihat bodoh pun kita nggak apa-apa. Yang penting kita itu selamat, aman, ujar Arif setelah jauh. "Ya, aku kali ini setuju. Karena niat kita kemari kan memang bukan untuk berkelahi. Tapi niat kita itu untuk mencari uang, untuk menafkahi keluarga yang ada di rumah," sahut Mamat kembali. Ya, semoga saja orang itu tidak mereka apa-apakan. Kasihan orang-orang itu juga, pasti mereka merupakan tulang punggung keluarga, ucap Bawor sesekali sembari meringis menahan rasa sakitnya. Setelah mengobati luka Bawor, mereka pun lantas tidur untuk mempersiapkan kerja lagi di keesokan hari. Waktu demi waktu pun terus berputar dengan sangat cepat, hingga akhirnya hari esok pun telah tiba. Matahari bersinar dengan cerahnya di pagi itu, meski lukanya belum terasa sembuh dan masih terasa nyut-nyutan, namun Bawor masih ikut bekerja dengan teman-temannya. Hari-hari pun berlalu, kejadian tempo hari pun sudah mulai terlupakan oleh tiga sekawan itu. Hasil mereka bulan itu lebih sedikit dibandingkan bulan kemarin, sehingga Mamat, Bawor, dan Arif pun memutuskan untuk terus tinggal di sana guna meneruskan pekerjaan. Padahal persediaan makanan mereka sudah hampir habis, bahkan beras untuk mereka masak pun hanya tersisa beberapa gelas saja. "Kita cari pinjaman saja dulu, coba kita tanyakan kepada orang-orang di lubang sebelah sana. Sepertinya mereka mau keluar, mau stor emas ke kota. Siapa tahu persediaan bahan makanan mereka masih ada," ujar Mamat mengusulkan. Akhirnya Bawor yang memang bukan orang yang pemalu itu pun mencoba berhutang pada orang yang menambang di lubang yang posisinya tidak jauh dari tempat mereka bekerja.
Tak lama kemudian, Bawor pun kembali dengan senyum ceria serta membawa sekarung beras dan 1 rak telur di masing-masing tangannya. Dengan beras dan telur ini kita bisa bertahan 1 minggu lagi, dan semoga saja dalam 1 minggu ini kita mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya, ujar Bawor yang langsung dibalas anggukan setuju oleh kedua temannya. Singkat cerita, setelah 1 minggu berlalu, Mamat masih belum puas dengan hasil yang mereka dapat. Dan berhubung persediaan beras berhutang itu masih ada, mereka semua pun sepakat untuk menunda kepulangan. Walaupun hanya nasi berkuah air garam saja, ketiganya pun tetap bersemangat hingga pada akhirnya beras persediaan mereka pun akhirnya habis. Mau tak mau mereka pun terpaksalah pulang untuk menyetorkan emasnya, karena memang yang ada di sana hanya tersisa beberapa orang saja. Hasil yang mereka dapatkan dalam 2 bulan itu lumayan banyak, bahkan lebih banyak dari hasil yang pertama. Dengan hasil itu, mereka semua pun membeli tanah untuk membangun rumah baru yang lebih layak untuk mereka. Pada saat itu, tanah di desa mereka masih berkisar harga ukuran 10 kali 2 meter hanya sekitar 3-4 juta saja. Tentu saja mereka pun sangatlah bahagia karena impian mereka selama ini akhirnya berhasil terwujud. Akan tetapi, ternyata kebahagiaan itu tidak selamanya mereka rasakan. Ya, impian itu pun seakan-akan lenyap seketika setelah mereka mengembalikan sekarung beras dan 1 rak telur yang pernah mereka pinjam. Orang-orang itu tidak mau menerima beras dan telur tersebut sebagai gantinya. Namun, mereka malah meminta mengganti semua itu dengan bagian emas yang didapat oleh ketiganya. Tentu saja, bayaran yang diminta tersebut tidaklah bisa mereka penuhi, selain karena tambang dan alat-alat tambang itu bukanlah milik mereka. Juga tidak masuk akal jika harga beras dan telur yang mereka pinjam sangat mahal seperti itu. Namun, orang-orang itu tetap saja ngotot dan tidak mau menerima permohonan dari Mamat, Arif, dan Bawor. Harga beras dan telur yang kami pinjam tidaklah semahal itu. Maka dari itu kami hanya akan membayar sejumlah dengan harga barang tersebut yang pernah kami pinjam, ujar Mamat menegaskan kepada orang-orang itu. Kalian pikir membawa beras dan telur melewati jalanan itu mudah? Pokoknya kami tidak mau tahu, hutang tetaplah hutang. Dan medan jalan yang seperti itu wajar jika kami itu meminta bayaran yang lebih tinggi. Halah, terserah kalian itu mau ngomong apa. Kami tetap pada kesepakatan awal, barang tetap dibayar barang, ucap Bawor dengan sedikit kesal. Ya, orang-orang itu hanya diam menatap kepergian mereka bertiga. Beras dan telur yang telah diserahkan ketiganya itu hanya mereka biarkan tetap berada di sana. Bahkan mereka semua mengira jika semuanya sudah berakhir. Ketiga sahabat itu pun tak lagi memikirkan masalah itu hingga sampai suatu ketika saat Mamat dan Arif sedang masuk ke dalam lubang untuk menambang emas. Sementara Bawor pun ditinggal di pondok untuk memasak makanan. Tiba-tiba saja Bawor kala itu dikagetkan dengan teriakan-teriakan orang-orang yang meneriaki bahwa lubang galian milik mereka bertiga telah runtuh. Bawor pun berlari keluar pondok. Ia pun tak menghiraukan lagi kakinya yang sudah terkena tumpahan air panas didihan nasi. Ia pun berteriak histeris memanggil-manggil nama kedua temannya yang masih berada di dalam lubang yang sudah runtuh sembari terus menggali tanah menggunakan kedua tangannya. Orang-orang di sekitar pun juga membantunya, kecuali orang-orang yang pernah meminjamkan mereka beras dan telur. Penggalian pun terus dilakukan selama 24 jam tanpa jeda. Namun Mamat dan Arif masih saja belum berhasil dikeluarkan, sebab mereka berdua sudah berada lumayan jauh di kedalaman galian. Setelah 3 hari kemudian akhirnya keduanya pun berhasil dikeluarkan. Akan tetapi keadaan mereka berdua sudah tidak bernyawa. Bawor
di sini sangat terpukul atas kejadian itu. Ia tak tahu apa yang akan ia sampaikan kepada keluarga teman-temannya itu, dan juga bagaimanakah respon keluarga jika mengetahui bahwa jasad keduanya tidak bisa dipulangkan ke desa. Di saat pemakaman kala itu, Bawor melihat orang yang pernah meminjamkannya beras dan telur tersebut hanya tersenyum, seakan-akan merasa puas melihat kematian Mamat dan Arif. Dan pada malam harinya, dengan hati yang masih kalut dan sedih, Bawor pun berjalan ke arah pondok tempat orang yang meminjamkan bahan makanan itu tidur. Dan tanpa banyak basa-basi, Bawor pun langsung mengayunkan parang yang ia bawa ke salah satu orang yang kala itu sedang tertidur hingga menyebabkan luka serius pada bagian bahunya. Dan di saat itu, mereka semua itu pun terbangun karena ayunan parang yang mengenai salah satu teman-temannya. Kenapa kalian itu melakukan semua itu kepada teman-temanku? Teriaknya membuat orang-orang pun mulai berdatangan. Siapa suruh kalian itu tak mau membayar hutang, ha? Bangsat, jadi benar kalian yang sudah membuat lubang kami runtuh, kan? Teriak Bawor kala itu penuh dengan rasa amarah. Kamu itu sudah gila ya, menuduh orang seperti itu. Lubang galian runtuh itu memang sudah biasa di pertambangan seperti ini, jawab yang lain mengelak. Ketika orang-orang mulai berkumpul untuk mendengar apa yang sudah terjadi, Bawor di sini tak bisa lagi menahan amarahnya. Ia pun mengayunkan kembali parang itu ke arah orang-orang tersebut. Hanya ada dua pilihan dalam pikirannya saat itu, yaitu mati menyusul kedua temannya atau membunuh semua orang-orang yang telah menyebabkan teman-temannya telah mati. Namun, apa yang terjadi tidaklah sama dengan apa yang ia pikirkan. Orang-orang itu pun berhasil melawannya sampai mengakibatkan sebelah tangan Bawor yang memegang parang itu putus. Banyak yang mengatakan bahwa orang-orang itu hanya membela diri dan mereka tidak bersalah. Sementara itu Bawor pun selamat. Namun, ia harus kehilangan sebelah tangannya. Kejadian itu sangat menyakitkan baginya untuk diingat. Terlalu mahal rasanya jika sekarung beras dan satu rak telur dibayar dengan 2 nyawa teman-temannya. Jika Bawor mengingat kembali kejadian itu, ia merasakan dendam yang sangat luar biasa kepada orang-orang yang telah menyebabkan teman-teman seperjuangannya itu meninggal. Sampai kapanpun Bawor tidak akan pernah bisa memaafkan mereka atas semua kejadian yang telah menimpa kedua sahabatnya. Selesai ya, sekian cerita dari salah satu sahabat kita ya. Semoga cerita ini bisa menghibur dan cerita ini bisa bermanfaat yang kami harapkan. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan untuk teman-teman yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan. Yang sedang mengalami kesulitan, semoga diberi kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk teman-teman yang belum mendukung kami, yang baru saja mendengarkan, menemukan channel Kegelapan Sunyi, yang belum mendukung silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar kami ini lebih bersemangat lagi membuat cerita-cerita terbaru di channel Kegelapan Sunyi. Bye, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.